Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya, agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat sore. Shalom, selamat sore. Ya, hari ini kita mau beribadah seperti biasa ya. Pada semangat kan? Harus dong. Ya. Siapa yang sudah menantikan ibadah hari ini? Wow, Ayo, siapa? semuanya sudah menantikan ya. Iya, kita semua semangat ya. Ayo adik-adik, Miss minta kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan, dan juga kita mau supaya Tuhan Yesus tetap hadir, tetap ada, dan tetap menjaga kita ya. Ayo adik-adik, semuanya kita mau berdoa ya. Semua kita lipat tangan, tutup matanya, dan ikutin Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan. Hari ini penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami mengikuti ibadah ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir Tuhan. Tidak pernah sedikit pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan, menyembah, kita minta Tuhan Yesus supaya mata kita, supaya kita bisa terus melihat Tuhan Yesus ya. Ya sama-sama adik-adik kita katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want
Holy, 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 I want to see. Holy, 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 I want to see. Katakan sekali lagi ya. Holy, 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 I want to see. Ya adik-adik, kita sudah selesai menyembah Tuhan. Tapi Miss minta supaya kalian terus setiap hari menyembah Tuhan ya. Nah adik-adik, setelah kita menyembah Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah siapa ini yang mau mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Nah sore hari ini kita akan bersama dengan Miss siapa yo? Miss Vina. Halo adik-adik, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Miss Vina. Hari ini Miss akan sharing tentang persembahan yang benar. Nah, sebelum kita masuk sesi sharing dan art and craft, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul pada hari ini untuk mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, sertai apa yang akan kami pelajari. Semoga apa yang kami dengar dapat tertanam di hati kami dan dapat berbuah di kehidupan kami. Sertai kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, setelah kita berdoa, Miss akan sharing. Pertama kita buka Alkitab dulu ya. Adik-adik ambil Alkitabnya di rumah. Buka di Kejadian pasal keempat. Kita baca satu pasal. Nah, pasal ini bercerita tentang Kain dan Habel. Seperti yang adik-adik tahu, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dulunya hidup di surga, tetapi karena Hawa dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka Adam dan Hawa pun diusir dan tinggal di bumi. Ketika mereka tinggal di bumi, anak mereka yang pertama yaitu Kain dan anak mereka yang kedua yaitu Habel. Nah, bisa dilihat di gambar. Itu ada Adam dan Hawa, lalu ada anak mereka. Yang baru lahir itu adalah Habel dan ada kakaknya Kain. Nah, ketika Kain dan Habel sudah besar, mereka pun hidup sebagai, nah lihat di gambar lagi ya, itu ada Kain yang sedang memegang celurit, dia menjadi seorang petani. Dia hidupnya dengan bercocok tanam, dengan menanam-nanam misalnya padi, buah-buahan, sayur. Nah, sedangkan Habel, kita lihat di gambar belakangnya itu dia sedang menggembalakan kambing dan domba. Jadi, kedua kakak beradik ini hidupnya berbeda. Satunya sebagai pencocok tanam, satunya sebagai gembala domba. Nah, pada suatu waktu mereka berdua mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Nah, lihat lagi di gambar. Di situ Kain dia sibuk bawa buah-buahan, sayur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Habel membawa satu anak domba yang terbaik. Jadi dari semua kawanan domba yang dia pelihara, dia pilih mana yang paling baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada zaman dahulu, ketika akan mempersembahkan sesuatu, maka didirikan sebuah mezbah. Nah, itu ada mezbah, ada api. Jadi mereka berdua bersiap-siap mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi Tuhan hanya menerima persembahan dari Habel. Persembahan Kain itu nggak diterima Tuhan, karena Tuhan melihat hati Habel ketika memberikan itu, dia ingin memberikan yang terbaik. Sedangkan Kain, dia mungkin asal-asalan, sembarangan dalam memilih buah-buahan dan sayur yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan memilih persembahan dari Habel. Lalu Kain menjadi marah, dia iri dengan Habel. Kain pun mengambil batu dan dia memukul kepala Habel. Habel pun meninggal. Tetapi ketika waktu itu Tuhan pun bertanya kepada Kain, Kain, di manakah Habel adikmu? Tetapi Kainnya menjawab, aku bukan penjaga adikku, aku tidak tahu di mana Habel. Padahal dia sudah membunuh Habel sebelumnya.
Tuhan pun marah kepada Kain karena Kain berbohong dan dia tidak mau mengakui kesalahannya. Tuhan pun mengusir Kain dan mengutuk Kain. Apapun yang akan dia kerjakan akan diperoleh dengan jerih payah. Nah, itu cerita Kain dan Habel. Adik-adik pernah dengar kan? Jadi, ketika kita akan memberikan sesuatu untuk Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai apa yang kita berikan kepada Tuhan itu asal-asalan atau sembarangan. Nah, Miss mau kasih contoh satu. Misalnya, adik-adik di rumah mau ulang tahun. Mama kalian mau memberikan kue ulang tahun kepada adik-adik. Nah, di kiri kanan Miss ada 2 gambar. Ada gambar yang bagus, kuenya yang bagus, utuh. Satunya lagi kuenya itu berantakan, sudah mau hancur. Kira-kira adik-adik mau kue yang mana? Pasti adik-adik memilih kue yang baik. Gak ada yang mau kan kue yang hancur kayak ini? Miss juga pasti gak mau. Nah, begitu juga dengan pemberian kita kepada Tuhan. Tuhan pasti ingin yang terbaik. Tuhan tidak mau yang hancur asal-asalan. Nah, persembahan itu juga bukan hanya tentang uang. Jadi Miss dari tadi ngomong persembahan terus. Pasti adik-adik bingung kan? Apa sih Miss persembahan yang bisa adik-adik kasih untuk Tuhan? Nah, hidup kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, bagaimana sikap kita kepada orang lain, apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan sehari-harinya, itu adalah persembahan kita untuk Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan art and craft. Langsung art and craft dulu ya. Nah, hari ini Miss akan mulai art and craft, tapi Miss nggak sendirian. Miss akan panggil Kesia. Ayo Kesia, bantu Hai Miss. teman-teman. Sudah dikenalin Miss Fanny ya di awal. Nah, pertama-tama siapkan kertas kosong, pensil warna, gunting, lem, dan alat tulis. Hari ini sesuai dengan yang Miss sharingkan tadi, Kesia kita hari ini mau gambar ini. Gambar ini dulu. Nah, di sini ada gambar apa Kesia? Ada mesbah, Lalu di atas mesbah ada, kayu, habis itu, domba, ya. dan api. Nah, jadi di gambar ini kalian ada gambar dulu ya. Habis itu warnain. Nah, tadi Miss dengan Kesia sudah mewarnai duluan. Mana hasil Kesia? Oh ya, nih. Sudah diwarnain. Jadi mesbahnya adik-adik warnain kayu, domba, dan api. Setelah diwarnai, saatnya kita menggunting. Yuk, kita gunting dulu yuk. Oke. Nah, tadi kan sudah digunting, ada seperti ini ya. Lalu adik-adik siapkan lem dan kita mulai menempel. Yuk Kesia, kita tempel dulu.
Nah, sesudah kita warnai dan gunting lalu kita tempel, hasilnya seperti ini. Jadi ada mesbah, disusun kayu, lalu ada domba dan ada api. Nah, Kesia, Miss mau tanya, mesbah ini lambang dari apa ya? Lambang dari kita. Ya, benar sekali. Mesbah adalah lambang dari hidup kita. Lalu, domba ini adalah persembahan yang mau kita berikan kepada Tuhan. Coba Kesia kasih contoh dong, persembahan apa yang bisa kita kasih untuk Tuhan? Seperti kemurahan kita, berdoa setiap hari, baca kitab setiap hari. Ya, benar sekali. Jadi, apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu doa, pujian penyembahan, pelayanan kita, bagaimana sikap kita kepada orang lain, kepada orang tua, saudara kita. Nah, itu contoh dari persembahan kita. Nah, api ini menunjukkan apakah Tuhan mau menerima persembahan kita atau tidak. Itu tergantung dari hati kita. Ketika kita memberi, maka hati kita harus bersih. Dan hidup kita juga penuh dengan kekudusan. Itu sesuai dengan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini ada di 1 Tawarik pasal ke-16 ayat 29b. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Miss ulang lagi ya. Yuk Kesia, kita sebutkan ayat hafalan kita. Di 1 Tawarik 16 Ya. ayat 29b. Ya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, dari tadi kita sudah art and craft dan mendengarkan sharing. Sekarang saatnya kita berdoa untuk bangsa. Sekalian doa penutup. Mari kita ambil sikap doa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sharing dan art and craft. Semoga apa yang kami dengar dapat kami lakukan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu melalui hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, berikan damai sejahtera dan terus sertai bangsa kami. Perekonomian dapat berlangsung dengan baik, tidak ada resesi, dan virus corona dapat segera berlalu. Kau berikan kekuatan kepada tenaga medis yang di garis depan. Kau juga lindungi keluarga kami semua, gereja kami, semua saudara kami, keluarga besar kami. Tidak ada yang terkena virus Tuhan, Kau berikan selalu kami kesehatan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Kami berdoa dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, bagaimana hari ini setelah kalian mengikuti ibadah penuh hari ini? Gak ada yang bolong-bolong kan? Miss harap kalian gak ikutnya bolong-bolong ya. Ya adik-adik, kita juga mau spin untuk video ayat hafalan kalian loh. Ayo, siapa nih yang terpilih? Penasaran gak? Nah, sama-sama yuk kita mau spin video ayat hafalan kalian. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Wow, selamat ya buat kamu videonya yang terpilih. Nah, kamu juga mendapatkan tambahan 4 poin lagi. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi ya ngumpulin poinnya. Juga semangat dalam beribadah. Adik-adik, kita juga mau melihat yuk hadiah-hadiah apa aja yang bisa kalian dapatkan. Ya adik-adik, gimana kalian tadi sudah lihat semua hadiah-hadiah kalian? Sudah tahu nih seberapa banyak poin yang harus kalian kumpulkan? Ya adik-adik, Miss juga terus berharap kepada kalian supaya kalian terus beribadah kepada Tuhan ya. Nah adik-adik, Miss juga mau mengingatkan kalian gimana cara mendapatkan poin-poinnya. Yuk sama-sama kita lihat. Nah adik-adik, setelah kalian mengikuti ibadah perdana kita, sekarang Miss mau memberikan kabar baik nih. Kita akan memberikan beberapa poin untuk dikumpulkan dan nanti akan ditukar hadiah. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya.
2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih. Poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.